Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran PKN. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan kesejahteraan umum? Kesejahteraan umum itu adalah sesuatu perasaan bangsa di mana warga negaranya aman, hidup tentram, cukup sandang pangan, itu merupakan bagian daripada kesejahteraan umum. Mari kita pelajari lebih lanjut. Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah jelas pada pertemuan minggu lalu, sudah dibahas bahwa begitu kaya bangsa Indonesia dengan suku bangsanya, lebih dari 300 suku bangsa, agama, budaya, dan sebagainya, sehingga memerlukan satu sikap persatuan dan kesatuan bangsa untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama. Kalau negara kita ingin bersatu, maka kuncinya adalah warga negara Indonesia, semua suku bangsa Indonesia harus bersatu. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh ada yang mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Sehingga negara akan utuh. Apabila ada yang berbeda, kemudian beragam keinginan, maka negara tidak akan utuh. Selanjutnya, ada slogan yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maknanya apabila kita bisa mempersatukan diri untuk kepentingan bersama, maka kita akan kuat. Tidak mudah diganggu oleh pihak lain. Sebaliknya, jika kita tidak bersatu atau bercerai-berai, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok, mementingkan golongan, maka kita akan mudah dihancurkan dan diganggu oleh pihak-pihak lain. Nah, ini perlu. Terlebih kita sebagai generasi muda, bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Maka harus muncul rasa memiliki, rasa cinta kepada tanah air, rasa ingin bersatu dengan bangsa lain, suku bangsa lain. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban setiap warga negara. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut kewajiban? Karena oleh siapa lagi bangsa ini dipertahankan? Oleh siapa lagi bangsa ini dijaga kalau bukan oleh warga negaranya? Termasuk kita sebagai warga negaranya. Kita wajib mempertahankan. Kita wajib mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Cara belajar yang baik. Bersikap jujur. Tidak bergantung kepada orang lain. Tidak selalu ingin dibantu oleh orang lain. Karena orang yang sering dibantu oleh orang lain, itu artinya tidak mandiri. Ya, termasuk negara kita. Apabila selalu tergantung kepada negara lain, maka kita tidak akan mandiri.
Nah ini menjaga keutuhan Republik Indonesia. Belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi orang yang kuat. Nah, usaha-usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara melaksanakan ketertiban dan keamanan. Menghindari pertikaian antar suku. Menumbuhkan sikap toleransi. Menghargai perbedaan. Menjaga perbatasan Indonesia dengan yang lain. Nah ini upayanya. Ya. Ketertiban dan keamanan, mau siskamling, ya bergantian, menghindari pertikaian antar suku, tidak saling mengejek, ya menemukan sikap toleransi, ya berbeda-beda agama, berbeda suku bangsa, kita bisa mempersilahkan sesuai pelaksanaan ibadatnya masing-masing sesuai dengan adat dan istiadatnya masing-masing. Itu bagian daripada toleransi. Kemudian sikap menjaga persahabatan, sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara menciptakan suasana rukun. Ya, tidak gaduh, tentram, melaksanakan tanggung jawab. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai pelajar, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, belajar dengan penuh tanggung jawab, belajar penuh dengan kejujuran. Tidak nyontek, tidak malas, ada tugas, malas mengerjakan, minta bantuan orang tua. Ya, minta bantuan orang tua supaya kita dibantu. Nah, kalau demikian, ini artinya tidak memiliki tanggung jawab. Tidak nampak kemandirian belajarnya. Maka bagian daripada tanggung jawab sebagai pelajar adalah belajar dengan baik. Sungguh-sungguh. Saling menghormati antar sesama. Mematuhi peraturan yang berlaku. Ya. Tolong menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Tidak boleh saling mengejek. Supaya negara kita tetap utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika semua ini dapat terlaksana dengan baik, oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya kita, maka negara kita akan semakin kuat. Maka persatuan dan kesatuan itu sangat penting dilakukan oleh kita dengan penuh kesadaran. Jangan mau bersikap bersatu hanya untuk dipuji oleh orang tua, dipuji oleh guru karena ada guru, mau bersatu, mau berdiskusi, mau tertib. Lepas dari orang tua, lepas dari guru, kembali kepada sikap yang kurang baiknya itu artinya tidak benar. Ya, harus sadar sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah tuntutan, rasa memiliki. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa dipertahankan. Nah, sekarang tugasnya adalah pertama, berikan contoh usaha-usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara A. Berikan contoh melaksanakan, memelihara ketertiban dan keamanan. Contoh menghindari pertikaian antar suku. Contohnya apa? 2 contohnya. Satu saja contohnya. Kemudian contoh menumbuhkan sikap toleransi. Seperti apa contohnya? 4, contoh menghargai perbedaan.
Nah, seperti apa? Coba ditulis. Dengan pemikiran sendiri. Tidak usah nyari-nyari, browsing dan sebagainya. Apa yang kalian rasakan secara pola pikir kalian, kembangkan sebagai jawaban. Kemudian nomor 2, berikan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara A. Contoh menciptakan rasa suasana rukun. Contoh melaksanakan tanggung jawab. Contoh saling menghormati antar sesama. Contoh mematuhi peraturan yang berlaku. Baik di rumah, di jalan raya, di RW, di sekolah. Kemudian contoh menolong dengan sesama. Terakhir, contoh menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Berikan contohnya semuanya. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan yang ingin saya sampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka bersatulah. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tingkatkan kualitas kemandirian belajar. Tingkatkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan jadi warga negara yang baik. Supaya negara kita tetap utuh dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.